Jangan pergi, jangan pergi. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Tidak ada yang tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang seperti ini. Saya juga tidak tahu apa saya binatang. Mudasir, kamu Mudasir, bagaimana cara kamu masuk kamar ini, Mudasir? Kenapa? Kamu tidak kenal saya? Saya Atika, istrimu. Dulu kamu pernah mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta. Kamu cerita di surat. Sehabis mengantar saya, kamu langsung pulang ke kampung halaman untuk mengurus sawah. Sampai setahun kita saling berkirim surat sesudah musibah datang. Surat-suratmu tidak datang kembali, Mudasir. Jangan pergi, Mudasir. Jangan pergi. Jangan tinggalkan saya di sini. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi, Mudasir? Kamu dulu sering bilang saya cantik, Mudasir. Saya memang cantik. Kecantikan yang alami. Tanpa gincu, tanpa bedak. Kamu suka saya apa adanya, Mudasir. Kamu sering bilang begitu. Ini saya, Mudasir. Saya tahu penyiksaan ini bikin saya tidak secantik dahulu lagi. Kalau ada cermin di kamar ini, mungkin saya bisa segera tahu bagaimana wajah saya saat ini, Mudasir. Mungkin wajah saya saat ini seperti gombal yang sudah busuk, Mudasir. Bacin, tidak layak untuk dipandang, Mudasir. Bikin jijik bukan, Mudasir. Saya ini menjijikkan, Mudasir. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir dan batin, bukan? Kamu bukan hanya menikahi saya karena wajah saya saja. Kalau memang benar kamu di sini, tolong saya, Mudasir. Keluarkan saya dari tetapan ini, Mudasir. Mudasir, kau masih di sana, Mudasir? Keluarkan saya, Mudasir. Lalu kita pulang ke kampung halaman bersama-sama. Tidak perlu melaporkannya kepada polis Raja Diraja, Mudasir. Tidak guna untuk melapor kepada Menteri Tenaga Kerja, Mudasir. Mudasir, kemarilah, Mudasir, mendekat. Tak apa, Mudasir, agar kita bisa saling menyentuh, Mudasir. Tak apa, Mudasir, kemarilah. Mengapa tetap berdiri di sudut sana, Mudasir? Disitulah tempat saya membuang hajat, Mudasir. Di ruang ini tak ada kamar mandi dan WC. Lihat bekas luka di sekujur badan ini, Mudasir. Sebelum dijebloskan ke kamar ini, saya dipukul. Semua anggota keluarga majikan ikut memukuli. Pipi, dahi, kepala, punggung, dada hingga perut. Semua anggota tubuh saya kini jadi bulan-bulanan mereka, Mudasir. Mudasir, saya berteriak, menangis, bertanya, apa salah saya? Jawabannya hanya bergeram dan teriakan pula. Lalu pukulan lagi,
dengan bertubi-tubi. Apa salah saya? Sudah berapa lama saya di tempat ini, Mudasir? Lihat, lihat luka-luka ini, Mudasir. Sudah banyak luka-luka yang sudah mengering, Mudasir. Sudah lebih dari sebulan, Mudasir. Bagaimana saya bisa bertahan seperti ini, Mudasir? Mereka kasih makan saya hanya 1 kali sehari. Demi Tuhan, Mudasir, saya bekerja, saya memperoleh upah karena saya bekerja. Saya bukan pemalas, Mudasir. Saya bangun sebelum subuh, membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mengelap perabotan. Saya mencuci, menyetrika, memasak, mengurus taman. Saya sendirian di rumah sebesar ini, Mudasir. Pekerjaan baru selesai sekitar pukul 9 malam. Itu pun tidak selalu begitu. Jika ada tamu, saya masih harus melayaninya. Kadang saya memasak tengah malam. Itu jika para tamu berminat makan malam, Mudasir. Tak apa, Mudasir. Semua saya lakoni dengan gembira. Dengan ikhlas saya tahu diri. Sebagai pelayan yang datang dari tanah seberang, saya tidak berani menuntut macam-macam, Mudasir. Yang harus saya lakukan adalah bekerja dengan rajin. Pada bulan ke-13, suatu malam, majikan lelaki datang kepada saya. Nampak mabuk dia. Waktu itu pukul 11, nyonya majikan dan anak-anaknya menginap di rumah keluarganya di luar kota. Jadi di rumah sebesar ini hanya ada kami berdua. Dia masuk ke dalam kamar, menutup kamar, duduk di pinggir ranjang dan menatap saya dengan diam. Buru-buru saya duduk di kepala ranjang, balas menatap dia dengan mata heran. Saya sampai tak sempat bertanya. Lebih tepatnya saya tidak berani. Kemudian dia berbaring dan dengan isyarat tangannya menyuruh saya berbaring di sampingnya. Saya menggelengkan kepala, tubuh gemetaran. Dia melotot dan memberi isyarat dengan tangannya agar saya segera berbaring di sampingnya. Saya tetap menggeleng dan duduk meringkuk di sudut dengan waspada. Dia bangkit. Saya pikir dia berniat menerkam saya. Saya sudah siap. Saya siaga memukul jika hal itu dia lakukan. Tapi untunglah hal itu tidak terjadi, Mudasir. Dia bangkit dan berdiri, menatap saya dengan mata menyala. Lalu ia berjalan menuju pintu, membuka pintu, menutupnya lagi dengan keras. Terdengar langkahnya semakin menjauh. Saya menghela nafas panjang dan saya menangis pada saat itu. Saya bersyukur kepada Tuhan karena malam itu saya tidak jadi diapa-apakan. Saya bersyukur tidak ada yang terjadi. Saya selamat dari perkosaan majikan itu. Mudasir, saya baru sadar. Mungkin itu adalah kesalahan saya, menolak hajat majikan. Itu makanya saya ditendang.
saya dipukul, dan saya disiksa seperti ini. Tapi Mudasir, di bulan ke-16, majikan lelaki saya mulai mengeluh kehilangan uang. Dan siapa lagi yang bisa dituduh kalau bukan saya, Mudasir? Saya yang dituduh, Mudasir. Pelayan miskin, setara anjing, pukulan-pukulan dan tamparannya mulai saya terima dari nyonya majikan. Kadang anak lelakinya juga ikut memukuli saya, Mudasir. Sungguh kejam, Mudasir. Pada bulan ke-16, itulah nasib masa depan saya ditentukan. Anak lelaki majikan mengaku kehilangan uang. Begitu juga anak perempuan mereka. Lalu majikan lelaki kembali mengeluh kehilangan uang lagi. Kali ini jumlahnya tidaklah sedikit, Mudasir. Kali ini jumlahnya lebih banyak. Lebih banyak mereka kehilangan uang. Sayalah di situ yang menjadi kambing hitam yang harus menanggung akibatnya. Saya dipukul lagi, bertubi-tubi, dengan setrikaan panas. Karena waktu itu saya sedang menyetrika. Saya berteriak kesakitan. Itu saya sedang menyetrika. Dan di hari itu pula saya dihajar, saya diseret, saya disekap di dalam kamar ini. Memang aneh, Mudasir. Penyiksaan ini sungguh sangat tidak jelas konsepnya. Tapi kenyataan, penyiksaan ini memang jelas-jelas bukan impian saya. Saya mengalaminya. Mudasir, mengapa diam saja? Kamu tidak percaya dengan cerita saya? Demi Tuhan, Mudasir, saya bersumpah, saya masih suci, Mudasir. Tidak ada laki-laki lain yang berani menyentuh kehormatan saya. Dan jika itu terjadi, saya bisa bunuh atau bunuh diri. Itu tekad saya. Satu-satunya lelaki bagi saya adalah kamu, Mudasir. Saya, sesuci Dewi Sinta. Janganlah kamu menjadi ramai yang meragukan kesucian Sinta. Saya tetap setia. Dan sampai kapanpun akan saya pertahankan kesetiaan ini. Meski dengan resiko berkorban nyawa. Percayalah kepada saya, Mudasir. Percayalah kepada saya. Mudasir, kamu dengar, Mudasir? Ada langkah kaki, Mudasir. Seseorang menuju ke sini, Mudasir. Tunggu sebentar, Mudasir. Tolong! Siapa saja di situ, tolong! Saya di sini, ada orang di sini. Tolong! Tolong jangan pergi. Tolong saya. Tolong saya. Tolong jangan pergi. Dengar teriakan saya dan datanglah ke sini. Tolong saya. Saya butuh pertolongan. Jangan pergi. Tolong. Tolong. Langkah itu tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Mudasir. Mudasir. Di mana kamu, Mudasir?
Mudasir, kamu juga pergi. Semua pergi, saya ditinggal sendirian. Mana mungkin saya bisa bertahan? Saya sudah habis. Saya sudah habis, tidak ada siapa-siapa lagi. Tidak ada harapan lagi. Dia meninggalkan saya tanpa pesan. Tapi terus terang, saya lelah meminta tolong. Saya lelah berteriak. Sudah berapa ratus kali saya meminta tolong. Saya berteriak dan tidak ada yang datang untuk menolong. Pembunuhan. Apa yang saya alami bukan pembunuhan tubuh, tapi pembunuhan mental, pembunuhan politik. Lebih baik saya dibunuh saja. Tidak punya wibawa. Mengapa? Agar rasa percaya diri hilang dan tidak terpaksa merasa hanya sebagai bangsa pelayan, bangsa pembantu. Tak ada lagi kebangsaan karena kita lebih miskin dan lebih kacau dibandingkan negeri jiran yang kaya raya. Kita berkali-kali dilecehkan tanpa sanggup membela diri kita. Tolong, tapi jangan tolong saya. Tolonglah kita. Kita semua berada di pinggir jurang.